Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ananda semuanya, kali ini kita akan membahas materi kelompok sosial. Nah, untuk itu didengarkan ya baik-baik. Jadi, kelompok sosial ini sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama itu kelompok sosial yang teratur dan kelompok sosial yang tidak teratur. Nah, yang akan kita bahas pada kali ini yaitu klasifikasi kelompok sosial yang teratur. Nah, kelompok sosial yang teratur di sini maksudnya kelompok sosial yang mempunyai peraturan yang tegas dan sengaja dibentuk untuk mengatur anggotanya dalam suatu kelompok. Ada beberapa klasifikasi kelompok sosial yang teratur ini, di antaranya in-group dan out-group. In-group sendiri merupakan di dalam kelompok, maksudnya kelompok sosial yang individunya itu mengidentifikasikan dirinya dan didasarkan pada faktor simpati dan kedekatannya antar kelompoknya. Contohnya Andin adalah siswa kelas 11 IPS 2, sedangkan out-group itu di luar, dan maksudnya kelompok yang diartikan oleh individu sebagai lawan in-groupnya atau di luar kelompoknya. Contohnya out-group Andin selain dari 11 IPS 2. Nah, yang kedua kelompok primer dan sekunder. Primer menurut Coley merupakan kelompok yang saling mengenal, ada kerjasama yang erat dan bersifat pribadi. Kelompok primer ini sendiri contohnya itu ya seperti keluarga, persahabatan, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau kelompok sekunder merupakan kelompok yang lebih besar jumlahnya, bersifat sementara dan dibentuk untuk tujuan tertentu. Nah, contohnya apa sih? Contohnya itu adalah hubungan kontrak jual beli dan kelompok sepak bola. Nah, yang ketiga, Gemeinschaft, paguyuban, dan Gesellschaft, patembayan. Paguyuban sendiri merupakan kelompok sosial yang anggotanya itu mempunyai ikatan batin yang murni, bersifat alamiah dan kekal. Nah, Tony sendiri mengatakan bahwa paguyuban ini memiliki 3 ciri pokok. Nah, yang pertama itu intimate, maksudnya hubungan yang menyeluruh, yang mesra. Dan yang kedua itu adalah privat, hubungan yang bersifat pribadi, khusus untuk beberapa orang saja. Nah, yang ketiga itu adalah eksklusif, hubungan tersebut hanyalah untuk kita saja dan tidak untuk orang lain di luar kita. Nah, tipe-tipe paguyuban di sini, yang pertama itu adalah paguyuban karena ikatan darah atau Gemeinschaft by blood, kelompok yang berbentuk karena ikatan darah. Contohnya keluarga, kelompok kekerabatan, dan lainnya. Yang kedua itu paguyuban karena tempat, Gemeinschaft of place, kelompok yang berdasarkan lokalitas. Contohnya rukun tetangga, rukun warga, dan lainnya. Nah, yang ketiga itu paguyuban karena ideologi, Gemeinschaft of mind, karena pemikiran yang sama. Contohnya partai politik. Itu ya tipe-tipe paguyuban atau Gemeinschaft. Nah, yang kedua patembayan, kelompok sosial yang anggotanya itu memiliki ikatan lahir yang pokok untuk jangka waktu yang pendek dan bersifat sebagai bentuk dalam pikiran belaka. Contohnya ikatan antar pedagang organisasi dalam suatu pabrik dan lain sebagainya. Ciri-ciri patembayan ini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu hubungan anggotanya itu bersifat formal, memiliki orientasi ekonomi dan tidak kekal, mempertimbangkan nilai guna dan lebih didasarkan pada kenyataan sosialnya. Nah, formal group dan informal group. Formal group sendiri kelompok yang mempunyai peraturan yang tegas dan sengaja diciptakan oleh anggotanya untuk mengatur hubungan antar sesama, contohnya negara, sekolah, perusahaan, dan lainnya. Nah, sedangkan informal group sendiri merupakan kelompok yang tidak mempunyai struktur yang pasti, berbentuk karena pertemuan yang berulang, sehingga terjadinya pertemuan dan kepentingan. Nah, contoh dari informal ini persahabatan. Nah, selanjutnya membership group dan reference group. Membership group sendiri suatu kelompok di mana setiap orang secara fisik menjadi anggota kelompok tersebut gitu. Contohnya kelompok masyarakat Batak, kelompok masyarakat Jawa, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya reference group merupakan kelompok sosial yang menjadi acuan bagi seseorang, bukan anggota kelompok untuk membentuk pribadi dan perilakunya. Nah, contoh reference group ini kelompok keagamaan, kelompok mahasiswa, perguruan tinggi favorit dijadikan sebagai acuan bagi para siswa.
Nah, selanjutnya itu kelompok okupasional dan volunteer. Okupasional merupakan kelompok yang muncul karena semakin memudornya fungsi kekerabatan, karena adanya kelompok orang-orang yang mempunyai profesi yang sama. Nah, contohnya kelompok okupasional ini kelompok profesi seperti Asosiasi Sarjana Farmasi, Ikatan Dokter Indonesia, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya itu adalah kelompok volunteer gitu. Nah, ini dia. Kelompok volunteer merupakan kelompok yang memiliki kepentingan yang sama, namun tidak mendapatkan perhatian dari masyarakat. Nah, ini contohnya Palang Merah, kelompok amal, kelompok yayasan panti asuhan, kelompok pengajar relawan. Nah, sampai di sini dulu. Terima kasih.